Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu untuk melanjutkan pembahasan dari materi yang sudah teman-teman dapatkan di eh, Google Classroom ya. Adapun hari ini kita akan membahas tentang kalimat informatif dalam bahasa Arab atau istilah lainnya al-jumlah al-mufidah. Baik, mari kita sama-sama mulai pembelajaran hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Oke, saya akan share screen. Ya, baik teman-teman, berbicara tentang kalimat informatif dalam bahasa Arab. Tentunya ini tidak berbeda jauh dengan bahasa yang lainnya ya. Yang mana setiap kalimat itu minimal memiliki subjek dan predikat sebagai sebuah syarat menjadi sebuah kalimat informatif. Nah, di dalam bahasa Arab berkaitan dengan kalimat informatif itu ada dua model ya. Nah, ini contoh-contoh yang dalam bahasa Indonesia ya. Ini tentunya kalimatnya masih kalimat sederhana ya. Jadi belum menggunakan klausa-klausa yang banyak sehingga menjadi kalimatnya yang kompleks. Nah, tapi ini yang kita akan pelajari lebih kepada kalimat yang sederhana saja. Makanya contohnya di dalam bahasa Indonesia bisa dilihat di layar, mobil itu baru, dia pandai. Nah, saya kira ini kan simple semua ya kalimat informatifnya. Nah, untuk di dalam bahasa Arab itu ada dua model kalimat informatif. Yang pertama namanya jumlah fi'liyah, yang kedua namanya jumlah ismiyah. Namanya itu mencerminkan modelnya. Apa itu jumlah fi'liyah? Adalah kalimat yang diawali oleh fi'il. Sedangkan apa itu jumlah ismiyah? Adalah kalimat yang diawali dengan isim. Nah, di contoh ini sudah ada. Kalau jumlah ismiyah itu susunannya adalah mubtada, khobar. Mubtada sebagai subjek, khobar sebagai predikat. Adapun jumlah fi'liyah susunannya adalah minimal fi'il fa'il. Tapi tentunya nanti tergantung kepada fi'ilnya, apakah dia membutuhkan objek atau tidak. Makanya nanti bisa jadi kalimatnya fi'il fa'il atau fi'il fa'il maf'ul. Nah, perbedaannya jika mubtada khobar itu susunannya adalah subjek predikat. Nah, kalau fi'il fa'il itu predikat dulu baru subjek. Nah, kalau mubtada khobar itu kan jumlah ismiyah, berarti dia kalimat yang diawali dengan isim sebagai mubtada. Sedangkan fi'il fa'il ini kalimat yang diawali oleh fi'il atau kata kerja. Nah, jadi perbedaannya itu teman-teman antara jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah. Baik, selanjutnya kita lihat. Yang pertama kita akan membahas tentang fi'il, fa'il, maf'ul. Nah, di sini teman-teman bisa lihat susunannya adalah fi'il, fa'il, maf'ul. Fi'il sebagai predikat yang dibentuk dari kata kerja, lalu fa'il sebagai subjek yang dibentuk dari isim atau kata benda. Yang selanjutnya adalah maf'ul atau objek. Tentunya ini nanti bergantung kepada fi'ilnya. Apakah fi'il atau kata kerjanya membutuhkan objek atau tidak. Makanya ada istilah kata kerja transitif, ada kata kerja intransitif.
Kalau kata kerja transitif itu yang butuh objek. Kalau yang intransitif itu yang tidak butuh objek. Contohnya makan. Makan butuh objek nggak teman-teman? Saya kira makan ada yang dimakan, jadi butuh objek. Minum sama, butuh objek, ada yang diminum. Kalau pergi butuh objek nggak teman-teman? Nah, kalau pergi itu tidak butuh objek. Kenapa? Karena kalau kita lihat contohnya kan, ibu pergi ke sekolah misalnya. Tidak ada objek ya kan, yang ada hanya keterangan ke sekolah. Nah ini bedanya kapan kita menggunakan maf'ul atau tidak, bergantung kepada fi'il atau kata kerjanya, butuh objek atau tidak. Nah ini kaidahnya ya teman-teman ya. Fa'il harokatnya dhammah atau marfu. Maf'ul harokatnya fathah atau mansub. Nah kalau tadi yang disebut kata kerja transitif, istilahnya dalam bahasa Arab adalah fi'il muta'addi. Kalau kata kerja intransitif, itu istilahnya dalam bahasa Arab adalah fi'il lazim. Baik, selanjutnya kita coba lihat. Ini masih contoh dalam bahasa Indonesia ya teman-teman. Bedanya dua kalimat yang ada di layar. Ibu pergi ke pasar dengan ibu membeli sayuran terletak pada susunannya dan juga jenis kata kerjanya. Kalau ibu pergi ke pasar, itu susunannya subjek, predikat, keterangan. Tapi kalau ibu membeli sayuran, itu susunannya subjek, predikat, objek. Kenapa bisa berbeda? Karena ini bergantung kepada kata kerjanya. Untuk ibu pergi ke pasar, kata kerja pergi itu tidak butuh objek. Dia mungkin lebih butuh keterangan. Meskipun walaupun tidak menggunakan keterangan pun tidak masalah. Ibu pergi itu sudah cukup. Tapi kalau ibu membeli sayuran, itu kan kata kerjanya membeli. Tentunya membeli adalah kata kerja yang butuh objek. Ada yang dibeli. Makanya harus ada objeknya. Dan di sini contohnya objeknya adalah sayuran. Ibu membeli sayuran. Nah, kalau sayurannya dibuang, ibu membeli saja, itu kan jadi ada yang kurang. Ibu membeli apa gitu kan. Nah, jadi harus dilengkapi dengan objek. Nah, ini yang namanya perbedaan antara kata kerja transitif dan juga kata kerja intransitif. Oke, baik teman-teman. Nah, ini contoh dalam bahasa Arabnya. Oke. Yang pertama ada nama Zaidun. Nama di sini adalah fi'il madi, kata kerja lampau, yang artinya telah tidur. Lalu Zaidun adalah nama seseorang. Jadi nama Zaidun itu kalau terjemahan tekstualnya telah tidur Zaid. Tapi kalau kita mau terjemahkan sesuai dengan struktur bahasa Indonesia, tentunya harus didahulukan subjeknya. Nama Zaidun artinya Zaid telah tidur. Nah, di sini kata nama ini adalah fi'il lazim atau kata kerja yang tidak butuh objek. Jadi tidak perlu diberikan tambahan objek atau maf'ul.
Nah, sedangkan untuk kata Zaidun, karena dia berposisi sebagai fa'il, dia harus harokat akhirnya domah atau domatain. Karena dia i'rabnya adalah marfu. Jadi nama sebagai fi'il, Zaidun sebagai fa'il. Seperti itu ya teman-teman ya. Contoh kedua, akala at-talibu al-khubza. Akala ini adalah fi'il, yaitu fi'il madi, artinya telah makan. At-talib itu adalah fa'il, yang artinya at-talib adalah mahasiswa. Lalu yang selanjutnya adalah al-khubza. Nah, sedangkan al-khubza sendiri adalah maf'ul, yang artinya al-khubza adalah roti. Jadi kalau kita terjemahkan secara tekstual terlebih dahulu, akala at-talibu al-khubza, telah makan seorang mahasiswa sebuah roti, sepotong roti. Nah, kalau kita mau terjemahkan ke dalam struktur bahasa Indonesia, tentunya harus diawali dengan subjek, yaitu seorang mahasiswa telah makan roti. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau kita menerjemahkan harus disesuaikan dengan struktur bahasa targetnya. Nah, at-talibu sebagai fa'il, makanya dia harokat akhirnya harus doma atau domatain. Sedangkan al-khubza dia sebagai maf'ul, makanya dia harokat akhirnya harus fathah atau fathatain karena dia mansub. Nah, jadi itu teman-teman contoh dari kalimat fi'il fa'il yang butuh objek dan yang tidak butuh objek. Nah, saya kira ke bawahnya sama. Paling kita coba yang terakhir, na'kulu al-khubza. Ini kata na'kulu dia sudah ada fi'il dan fa'il. Kenapa? Karena yang kita tahu di dalam kata kerja bahasa Arab itu sudah mengandung pelakunya ya. Makanya na'kulu itu ya pelakunya sebetulnya nahnu sudah ada. Jadi cukup na'kulu ya fi'ilnya fi'il mudhari na'kulu, lalu yang menjadi fa'ilnya adalah dhamir nahnu na'kulu. Jadi artinya kami sedang makan al-khubza, kami sedang makan roti. Nah, saya kira itu teman-teman. Jadi tetap harus ada fi'il dan fa'il. Kalau fi'ilnya muta'addi butuh objek, berarti harus fi'il, fa'il, maf'ul. Baik. Itu mungkin sementara teman-teman untuk penjelasan fi'il fa'il. Silakan jika ada yang ingin tanyakan. Oke, bagaimana teman-teman? Ada yang ingin tanyakan? Atau kita lanjut dulu ya? Lanjut, Pak. Oke. Oke, sekarang kita lanjut ke mubtada khobar. Dimana mubtada khobar ini tadi istilah lainnya adalah jumlah ismiyah atau kalimat yang diawali oleh isim. Nah, tentunya mubtada khobar ini ada beberapa macam ya. Ada mubtada khobar yang khobarnya menggunakan isim, lalu ada mubtada khobar yang khobarnya tidak menggunakan isim. Nah, jadi mubtada khobar tadi ada jumlah ismiyah, mubtada sebagai subjek, khobar sebagai predikat.
Nah, kenapa tadi kita mempelajari fi'il fa'il terlebih dahulu? Karena ada juga mubtada khobar yang khobarnya dibentuk dari fi'il fa'il. Baik, kita lihat ada beberapa ketentuannya. Yang pertama, mubtada harus ma'rifah sebagaimana kita pernah pelajari. Minimal contohnya adalah kata yang diawali dengan alif lam. Meskipun ma'rifah banyak ya teman-teman ya. Domir juga ma'rifah. Lalu isim alam juga ma'rifah. Lalu ada isim isyarah juga ma'rifah dan lain sebagainya. Jadi pokoknya mubtada harus ma'rifah. Nah, selanjutnya teman-teman, mubtada dan khobar itu harokatnya sama-sama dhamma marfu. Tapi ini khusus untuk yang khobarnya dengan isim ya teman-teman. Kalau mubtada dhamma, kalau khobar dhammatain. Kenapa? Karena kalau mubtada itu ma'rifah, kalau khobar itu nakirah. Makanya berbeda. Mubtadanya dhamma, khobarnya dhammatain. Nah, tentunya yang terakhir, khobar harus sesuai dengan mubtadanya. Kalau mubtadanya mudzakkar ya khobarnya pun harus mudzakkar. Begitu pula kalau mubtadanya muannas, khobarnya pun harus muannas. Begitu pula harus sesuai adadnya. Kalau mubtadanya mufrad ya khobarnya juga mufrad. Kalau mubtadanya jamak ya khobarnya juga harus jamak. Oke, itu ketentuannya teman-teman. Nah, ini apa-apa yang bisa menjadi mubtada seperti tadi disampaikan. Ada isim dengan alif lam, ada isim alam, isyarah, domir, bahkan mudhof ilaih. Nah, ini contohnya teman-teman untuk yang mubtada khobar yang khobarnya mufrad atau khobarnya biasa. At-thalibu mahirun, yang artinya mahasiswa itu pandai. At-thalibu ini adalah mubtada, mahirun adalah khobar. At-thalibu ini isim ma'rifah, mahirun dia isim nakirah. At-thalibu ma'rifah dengan alif lam. Makanya dia harokat akhirnya harus dhamma. Sedangkan mahirun adalah isim nakirah. Nah, karena itu dia harus harokat akhirnya dhammatain. Contoh lainnya ada huwa mahirun. Huwa mubtada, mahirun khobar. Huwa ma'rifah karena dia domir, mahirun dia nakiroh, makanya dia harokatnya harus dhammatain. Begitu pula contoh lainnya adalah ada abi muhandisun. Abi ini kenapa bisa menjadi mubtada? Karena dia idhofah, mudhof ilaih. Seperti yang kita pelajari sebelumnya, jika ada isim disambung dengan dhamir muttasil, maknanya adalah kepemilikan. Abi artinya ayahku. Abi muhandisun, ayahku seorang insinyur. Muhandisun dari isim nakiroh, makanya dia harokat akhirnya adalah dhammatain sebagai khobar. Itu contoh dari mubtada khobar versi khobar yang mufrad. Nah, ini ada beberapa contoh di mana khobarnya adalah khobar yang menggunakan fi'il fa'il. Nama Zaidun ini tadi adalah fi'il dan fa'il ya. Tapi kalau kita putar Zaidun nama, itu berubah. Strukturnya menjadi Zaidun sebagai mubtada, nama sebagai khobar. Yang mana khobarnya dibentuk oleh fi'il fa'il atau jumlah fi'liyah. Nama adalah fi'il, lalu fa'ilnya adalah dhamir huwa yang terkandung dalam kata atau fi'il nama. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Meskipun hanya ditukar, ternyata
posisinya berubah total. Nama Zaidun awalnya menjadi jumlah fi'liyah, ketika diputar menjadi Zaidun nama menjadi jumlah ismiyah. Begitu pula yang lainnya. At-talib akala al-khubza. At-talib sebagai mubtada, akala sebagai khobar yang dibuat dari jumlah fi'liyah. Ada fi'il, ada fa'ilnya. Fi'ilnya akala, fa'ilnya adalah dhamir huwa yang terkandung dalam fi'il tersebut. Barulah al-khubza sebagai maf'ul. Begitu ya teman-teman, perbandingan antara jumlah ismiyah dan fi'liyah. Nah, ini contoh kalau mudhaf ilaih menjadi mubtada atau khabar. Qalamu at-talib jadidun. Nah, ini mudhaf ilaihnya menjadi khabar. Qalamu at-talib. Mudhaf ilaihnya menjadi mubtada. Maaf. Yang kedua, hada qalamu at-talib. Ini mudhaf ilaihnya menjadi khabar. Qalamu at-talib. Hada sebagai mubtada. Jadidun sebagai khabar. Nah, tentunya man'ut na'at pun sama, bisa menjadi mubtada atau khabar. At-talib al-mahir ini sebagai mubtada yang dibentuk dari man'ut na'at, jamilun sebagai khabar. Lalu ada hada talibun mahirun. Hada sebagai mubtada, sedangkan khabarnya adalah talibun mahirun yang dibentuk dari man'ut na'at. Oke, dari situ teman-teman silakan kalau ada yang ingin tanyakan. Kita sudah membahas secara ringkas apa itu jumlah ismiyah dan juga apa itu jumlah fi'liyah. Silakan teman-teman jika ada yang ditanyakan. Bagaimana teman-teman? Silakan. Atau kita lanjut dulu, teman-teman? Dilanjut, Pak. Oke. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, ada yang khobar mufrad, ada khobar syibhul jumlah dari jar majrur atau dzarf majrur, ada khobar jumlah. Tadi contohnya sudah kita bandingkan. Nah, ini yang khobar jumlah, ada yang jumlah ismiyah, ada yang jumlah fi'liyah. At-talib ummuhu mudarrisah. At-talib sebagai mubtada, ummuhu mudarrisah sebagai khobar. Yang mana khobarnya dibentuk dari mubtada khobar juga. Ummuhu sebagai mubtada, mudarrisah sebagai khobar. Makanya ummuhu mudarrisah adalah jumlah ismiyah yang menjadi khobarnya at-talib. Sedangkan at-talib yadhabu sama seperti yang tadi kita bahas. At-talib sebagai mubtada, yadhabu sebagai jumlah fi'liyah yang menjadi khobar dari at-talib. Baik, teman-teman, selanjutnya kita akan coba bahas tentang kana wa akhwatuha dengan inna wa akhwatuha. Nah, adanya kana wa akhwatuha ataupun inna wa akhwatuha ini lebih kepada berperan mengubah struktur dari mubtada khobar. Misalnya kalau kana wa akhwatuha, tugasnya ya tadi mengubah mubtada menjadi isim kana, lalu khobar mubtada menjadi khobar kana. Jadi asalnya ada mubtada khobar.
Selanjutnya ada kana atau yang lainnya dari akhwat kana disisipkan. Maka dari itu mubtada'nya itu berubah menjadi isim kana, khobarnya berubah menjadi khobar kana. Nah, tentunya ada perubahan harokat akhir juga. Yang mana tadi mubtada kan harusnya domah, ketika menjadi isim kana tetap domah. Sedangkan khobar yang tadinya khobar biasa, ketika menjadi khobar kana harokatnya harus mansub, yaitu bertanda fathah. Nah, contohnya ini teman-teman. At-talibu jamil. Ini adalah mubtada khobar. At-talib mubtada, jamilun khobar. Lalu kana masuk. Nah, kalau kana masuk, itu at-talibu tidak lagi menjadi mubtada, tetapi menjadi isim kana. Lalu jamilun tidak lagi menjadi khobar, tetapi menjadi khobar kana, yang mana harokatnya harus berubah. Yang tadinya domatain menjadi fathatain karena dia menjadi mansub. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Baik kana ataupun akhwatnya, kalau dia masuk ke mubtada khobar, maka dia akan merubah strukturnya yang tadinya mubtada khobar menjadi isim kana ataupun khobar kana. Kalau yang masuknya laisa seperti contoh di bawah, berarti at-talib menjadi isim laisa, jamilan menjadi khobar laisa. Nah, menariknya kana ataupun teman-temannya itu bisa ditasrif. Jadi kana atau teman-temannya menyesuaikan dengan mubtada'nya, menyesuaikan dengan isimnya tadi. Karena at-talib itu domirnya huwa, maka dia menggunakan kana. Kalau misalnya tadi bukan at-talib, misalnya nahnu, itu menjadi bukan kana lagi, tapi menjadi kunna. Nah, ini teman-teman bisa cari di buku tasrif bagaimana perubahan-perubahan kana dan teman-temannya sesuai dengan domirnya. Misalnya lagi kana, kalau untuk ana itu berarti menjadi kuntu dan lain sebagainya. Jadi ada perubahan sesuai dengan domirnya. Contohnya lagi laisa. Kayak laisa kalau dia untuk ana itu bukan laisa tapi lastu. Lalu kalau untuk nahnu dia bukan laisa tetapi lasna. Nah, jadi itu teman-teman, kana bisa berubah sesuai domirnya. Baik teman-teman, itu silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Nah, ini contoh-contoh dari teman-temannya kana. Laisa bata asbaha adha madama mazalan. Ya, tentunya terjemahannya sudah ada di video yang sudah kita share di ini ya, LMS. Jadi untuk prakteknya tadi sudah kita bahas juga. Silakan teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan. Sebelum kita lanjut ke inna wa akhwatuha. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah, kana atau inna ini sebetulnya agak-agak mirip ya. Karena sama-sama merubah peran mubtada khobar. Jadi kalau kana mubtadanya menjadi isim kana. Nah, kalau inna menjadi isim inna. Khobarnya tadi kalau kana menjadi khobar kana, kalau inna menjadi khobar inna. Apa yang berbeda dari kana dan inna? Yang berbeda adalah perubahan harokat akhir masing-masing antara isim dan khobarnya. Nah, kalau inna, isim innanya yang harus menjadi harokat akhirnya fathah. Sedangkan khobarnya malah
tetap berharokat dhamma atau marfu. Nah, jadi ini kita bisa lihat asalnya adalah at-talib jamilun. Kalau masuk kana tadi kana at-talibu jamilan. Nah, kalau masuknya inna berbeda. Yang fathah adalah mubtadanya. Inna at-taliba jamilun. Jadi at-talib sebagai isim inna yang harus fathah atau mansub. Jamilun dia tetap dhammah karena harus marfu. Nah, itu teman-teman bedanya kana dan inna dalam merubah mubtada dan khobar. Nah, ini teman-teman inna ya. Jadi kalau ada teman-temannya inna masuk ke dalam mubtada khobar, tadi fungsinya sama. Isimnya menjadi fathah atau mansub, lalu khobarnya tetap menjadi dhammah atau marfu. Ada inna, ada anna, ka'anna, lakinna, la'alla, dan juga laita. Nah, itu teman-teman. Mungkin dari apa yang sudah kita bahas dari awal, silakan kalau ada yang ingin tanyakan. Kita sudah bahas jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, lalu ada kana wa akhwatuha, dan juga yang terakhir adalah inna wa akhwatuha. Silakan teman-teman kalau ada yang ingin tanyakan. Bagaimana teman-teman? Cukup? Saya kira kalau tidak ada yang ingin bertanya atau merespon, ya kita cukupkan saja ya teman-teman ya. Mudah-mudahan apa yang tadi kita sudah bahas bersama, mulai dari jumlah dan juga kana beserta inna, bisa teman-teman pahami dengan baik. Itu saja mungkin ya teman-teman yang kita bahas pada hari ini. Nanti untuk kegiatan selanjutnya akan diinfokan kembali melalui LMS atau melalui PJ kelas ya. Baik, mari kita sama-sama tutup dengan hamdalah. Sekian. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Terima kasih ya teman-teman ya.